sejarah Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah IPS di Masjid Kauman, Kota Gede, Yogyakarta. Di tengah kawasan bersejarah Kota Gede, Yogyakarta, berdiri megah sebuah masjid tua yang menjadi saksi lahirnya Kerajaan Islam Mataram. Inilah Masjid Kauman Kota Gede, salah satu masjid tertua di Yogyakarta yang hingga kini masih berdiri kokoh dengan nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam sekitar akhir abad ke-16. Pembangunannya menjadi simbol kuatnya peradaban Islam di tanah Jawa, sekaligus bukti perpaduan antara nilai religius dan tradisi sejarah. Secara arsitektur, Masjid Kauman memiliki gaya khas Jawa dengan atap tumpang tiga yang melambangkan keimanan, Islam, dan Kristen. 4 saka guru atau tiang utama dari kayu jati menandakan kekokohan iman umat Islam. Tak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan agama bagi masyarakat sekitar kejadian. Di masa lalu, Masjid Kauman menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan tokoh masyarakat. Dari sinilah nilai-nilai Islam disebarkan ke seluruh penjuru Mataram, menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan Islam di Jawa. Hingga kini, Masjid Kauman Kota Gede tetap berdiri teguh, menjadi saksi perjalanan panjang sejarah Islam di Yogyakarta. Masjid ini bukan sekedar tempat beribadah, tetapi juga warisan budaya dan spiritual yang terus hidup di hati masyarakat. Maka itulah yang disebut sawu jajar. Kemudian juga ada yang namanya sawu kecik. Sawu kecik itu maknanya adalah sarwo kecik. Dengan niat baik untuk mesin. Tidak mempunyai niat yang lain untuk niat tulus. Seperti pohon yang tinggi. Sekitar juga ada yang namanya pohon tanjung, yaitu maknanya adalah sanjungan sinajung. Tidak mengharapkan sanjungan apapun kecuali hanya dari Allah. Ikhlas. Di sebelah depan ada juga yang namanya pohon kante. Pohon kante itu maknanya kumate, selalu terikat, selalu mendekat kepada
pada masjid, itu mantel arah masjid. Itu maknanya. Jadi ditanam di dalam masjid tidak sembarang tanaman itu bisa ditanam. Kemudian setelah apa? Halaman masjid masuk ada yang batang putih ini namanya cepuri. Itu namanya cepuri. Cepuri itu adalah benteng pembatas antara halaman luar dan halaman dalam, disebut cepuri. Cepuri ini bentuknya tidak utuh, tidak dibuat apa utuh, tapi berlubang-lubang di tiap ujung, tiap pojok atau ujung tiap cepuri ini ada sebuah bentuk buah. Bisa diperhatikan di sana. Buah yang gede, bulat. Itu kalau orang Jawa mengatakan namanya waluh. Atas di waluh. Waluh. Kenapa waluh? Waluh dibuat seperti ini. Kenapa bentuknya waluh? Waluh itu dari kata Allah, agar orang mengingat Allah. Kenapa diletakkan di luar? Karena itu adalah tempat di mana kalau orang-orang Hindu itu menempatkan persembahan dewa itu di depan rumah dengan bentuk seperti stupa, agar orang mengingat bahwasanya apa? Sesembahan kita itu bukan seperti ini, sapi ini, buah-buah, agar diingatkan, teringat selalu. Kemudian cepuri ini bentuknya tidak ini selalu berlubang-lubang, itu menggambarkan bahwasanya seperti manusia. Manusia tidak ada yang sempurna, menunjukkan bahwasanya ketidaksempurnaan manusia bukan dengan bentuk seperti dasarnya seperti cepuri itu berlubang-lubang. Berlubang-lubang bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Bagaimana caranya agar manusia itu bisa tidak menutupi kekurangan masing-masing? Itu dengan apa? Dengan menyembah di atasnya, yaitu apa? Allah tadi. Itu makna dari ajaran yang diharapkan agar orang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian masuk, ada yang melihat lewat dari tengah ini, itu namanya pasucek. Pasucek itu Sekian dari kelompok 9. Semoga bermanfaat. Bye-bye.